Cerita diawali dengan memperlihatkan pasukan khusus Amerika Serikat yang sedang melakukan aksi penggerebekan terhadap kelompok yang diduga teroris, di mana saat dua target musuh sedang menyiapkan amunisi, seorang anggota bernama Karp diam-diam menyelinap dan berhasil melumpuhkan mereka dengan skill bela dirinya. Setelah melumpuhkan semua penjaga dan bermaksud menangkap sang pimpinan, Kapten Myers dibuat terkejut saat menemukan warga sipil sedang disandra. Curiga jika salah satu dari mereka adalah teroris, ia pun langsung menggeledah semua orang yang ada di dalam. Alhasil, Myers mendapati seorang emak-emak yang mengenakan rompi bom, sehingga Myers segera menyeretnya keluar untuk diinterogasi. Namun, alih-alih mendapat jawaban tentang di mana lokasi bos mereka, emak tersebut justru memilih cara seperti ini daripada harus buka mulut. 20 tahun berlalu sejak misi penyergapan itu, kita akan dibawa ke perbatasan Amerika-Meksiko saat seorang pria dari divisi kriminal New Orleans bernama Jack baru tiba di kantor polisi perbatasan. Sebelum masuk, Jack sempat disapa oleh tukang nyapu yang nampak asing dengan sosok Jack karena memang bukan berasal dari kota ini. Bukannya balik menyapa, Jack langsung masuk begitu saja. Setelah menunjukkan lencana dan diarahkan ke ruang rapat, Jack langsung disambut oleh seorang kapten cantik bernama Ramona dan memperkenalkannya pada anggota lain. Kapten menjelaskan jika target mereka kali ini adalah seorang kartel narkoboy dari Meksiko yang dikenal sangat licin dan sulit dilacak. Mereka biasa mengedarkan narkoboy dengan melibatkan para pembunuh bayaran terlatih yang kebanyakan adalah mantan prajurit terbaik Amerika Serikat pada masanya. Karena Jack baru dipindah tugaskan dan ini adalah hari pertamanya masuk kantor, Ramona menyempatkan untuk memberikan sedikit arahan terkait peraturan atau regulasi yang berlaku di wilayah barunya. Ia juga berpesan agar Jack tidak membuat keributan dengan warga lokal. Ramona hanya ingin Jack fokus pada apa yang jadi tujuannya dan jangan membawa kebrutalannya ke kota ini. Sebelum pulang, Jack memutuskan mampir ke sebuah kafe yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor polisi tempat Jack bekerja. Tiba di dalam, ia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Bukan hanya karena dia pendatang baru, melainkan karena jarang-jarang mereka melihat pria tinggi besar menenteng hewan peliharaan. Saat sudah duduk, Jack dihampiri oleh pelayan yang nampak sok caper di hadapan Jack meski ia sudah mengacuhkannya. Bersamaan dengan itu, pacar pelayan yang cemburuan yang bernama Jet langsung datang untuk memberi Jack pelajaran, tetapi, ya, 4 pria termasuk Jet berhasil Jack tumbangkan dalam waktu singkat. Sehingga sudah jelas bahwa di balik sikap Jack yang sedikit bicara, terdapat sisi brutal yang menandakan jika dia bukan orang sembarangan. Setelah itu, karena tak ingin tidur di kantor, Jack memutuskan istirahat di hotel untuk sementara waktu. Hingga keesokan paginya, saat sudah kembali ke kantor, ia langsung kena marah oleh Ramona setelah mendapat laporan keributan di kafe kemarin sore. Jack pun diperkenalkan pada seorang polisi bernama Samsul yang akan menjadi mitranya selama bertugas, sehingga mereka bergegas untuk melakukan patroli perdananya. Singkatnya, selesai mengantar Samsul pulang, Jack kembali ke hotel dan langsung tidur karena sudah lelah seharian kepanasan. Dan di mana kita akan diperlihatkan dengan Jack yang bermimpi tentang keluarganya. Entah apa maksud dari mimpi tersebut, Jack seketika terbangun lalu menghampiri si kelinci sambil berkata bahwa saat ini ada sebuah misi penting yang harus segera diselesaikan. Ketika Jack sedang memeriksa berkas profil para penjahat, tiba-tiba Samsul datang dan mengajaknya pergi ke lokasi yang sedang terjadi baku tembak antara pihak kepolisian dengan anggota kartel narkoboy yang berusaha menerobos pagar perbatasan. Dengan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki, Jack sudah bisa menebak jika aksi tersebut hanyalah trik pengalihan. Ia yang curiga pun segera melakukan penyisiran sepanjang pagar perbatasan demi mengantisipasi kemungkinan adanya aksi yang jauh lebih besar. Dan benar saja, para penjahat sengaja memanfaatkan gelap malam untuk menjalankan aksinya, di mana jumlah mereka yang banyak ternyata cukup untuk menciutkan nyali 2 petugas yang berada di lokasi. Daripada jadi bulan-bulanan para penjahat, mereka memilih kabur demi menyelamatkan diri, sehingga tak ada pilihan lain bagi Jack selain pasang badan dan melakukan perlawanan. Dari sekian banyak para penjahat yang kabur kocar-kacir, ada 2 orang yang berhasil tertangkap dan dibawa untuk diamankan. Namun, betapa terkejutnya Jack saat mendapati salah satu dari mereka mengenakan rompi yang dipenuhi dengan bom peledak, sehingga ia meminta pusat untuk segera mengirimkan tim penjinak bom. Tak lama datanglah tim penjinak bom ditemani oleh Ramona yang juga ikut turun tangan. Setelah seorang petugas memeriksa mekanisme bom tersebut,
Akhirnya diketahui jika bom ini menggunakan sistem di mana kapan waktunya meledak sudah dikendalikan oleh seseorang yang memegang remote pemicunya. Selesai mencegah para penjahat melewati perbatasan, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan dalang di balik kekacauan ini, yang tiada lain adalah Myers CS, yang masih memantau Jack dan kepolisian lain dari kejauhan. Entah siapa yang mempekerjakan mereka, tapi untuk malam ini Myers memilih mundur dan akan menyusun rencana lain waktu. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, beralih ke istana milik seorang bos kartel Meksiko, sekaligus orang yang menyewa Myers CS dalam penyerangan semalam. Kita panggil saja si bos. Gagal dengan misi semalam, si bos kembali menugaskan Myers membuat pertemuan dengan pesaing bisnisnya untuk membahas pembagian wilayah tempat mereka mengedarkan barang haramnya. Ditemani Myers dan Karp, si bos melakukan pertemuan di sebuah kandang kuda terbengkalai demi menjaga kecurigaan para polisi. Mereka tidak sadar jika Myers sudah menyiapkan jebakan gas beracun di tempat ini. Sehingga, ketika semua orang lengah, Myers mulai melancarkan serangan yang membuat semua tewas keracunan gas, termasuk menghabisi si bos dan mengambil alih kerajaan bisnisnya. Sementara Myers selesai dengan pekerjaannya, kita akan dibawa keluar saat Karp harus menghampiri para pengawal yang masih berjaga. Sebagaimana skill bela diri Karp yang kita lihat di awal film, ia melakukan hal yang sama terhadap semua pengawal tersebut dan menghabisi mereka tanpa terkecuali. Kembali ke kantor saat sosok Myers sedang jadi fokus pembahasan di ruang rapat, termasuk soal bom yang mereka gunakan dalam setiap aksinya. Meski bom tersebut tidak sensitif terhadap sentuhan, mereka diminta tetap waspada dan segera menjauhi bomnya karena masih ada si pemegang remote yang bisa meledakkannya kapan saja. Sukses dengan misi semalam, Jack akhirnya resmi mengenakan seragam polisi perbatasan. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah seorang tawanan yang tak sengaja menumpahkan kopi ke bajunya. Sehingga, selesai dengan tawanan barusan, Jack ditemani Samsul langsung bergegas untuk melakukan patroli kedua. Dalam perjalanan, mereka tak sengaja melihat aksi pemalakan oleh dua orang preman lokal terhadap salah satu warga, sehingga mereka langsung putar arah untuk memberi pelajaran. Dikira yang dihadapannya adalah seorang oknum, si preman dengan pedenya memberi segebok uang sebagai uang damai, di mana itu adalah sebuah kesalahan besar karena Jack adalah polisi jujur dan tak pernah pandang bulu. Sehingga terlepas dari apa yang telah Jack lakukan barusan, tanggapan miring kembali datang dari Ramona yang memang sedari awal melarang Jack untuk tidak mengusik warga lokal. Ketika Ramona masih memarahi Samsul dan Jack, datang seorang pejabat yang haus pencitraan untuk siaran langsung. Ia menyebut Jack sebagai pahlawan kota demi mendapat dukungan suara saat pemilu mendatang. Alhasil, Myers yang mengetahui keberadaan Jack dari siaran berita di televisi, segera meminta Karp untuk mengawasi dan menggali semua informasi tentangnya. Sementara untuk Jack, ia kembali ke kafe untuk sarapan pecel, di mana Jet yang kakinya sudah pincang, tiba-tiba menghampiri Jack untuk sekedar minta maaf dan mengaku bahwa ia menyesal atas perbuatannya tempo hari. Di saat yang sama, kita akan diperlihatkan pada aktivitas yang berlangsung di sebuah gudang di mana Myers dan Karp tengah mempersiapkan ratusan paket narkoboy untuk dikirim lewat sebuah bis berkedok pariwisata. Lebih tepatnya pada kotak bagasi kedap udara, sehingga paket tersebut dijamin tidak akan terendus oleh penciuman anjing pelacak kepolisian, kecuali para petugas bea cukai yang sebelumnya sudah mereka suap. Tak hanya itu, mereka juga telah memodifikasi bis ini sedemikian rupa seperti melapisi seluruh bodi dengan bahan titanium dan baja berlapis ganda, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan tak terduga. Hari ketiga Jack berpatroli, ia sempat melihat sebuah keluarga yang seketika mengingatkan Jack pada putri sematawayangnya. Tiba di kantor, Jack kembali mengalami insiden saat secangkir kopi tumpah dan mengotori seragam dinasnya. Sehingga mau tidak mau Jack melanjutkan patroli dengan kaos ala kadarnya. Masih di hari yang sama, Myers dan Karp terlihat sedang bersiap melakukan pengiriman, di mana mereka menyamar sebagai jemaah gereja dan mulai berbaur dengan para rombongan jemaah lain untuk mengelabui petugas perbatasan yang akan memeriksa bis mereka nanti. Di saat Jack dan Samsul menjalankan patrolinya, terlihat bis Myers CS mulai memasuki pos pemeriksaan di gerbang tol perbatasan, seperti yang telah dijelaskan di awal tentang paket yang disembunyikan dalam ruang kedap udara, itu berhasil mengelabui anjing pelacak untuk menciumnya, sehingga petugas hanya tinggal memeriksa paspor para penumpang. Tetapi ya, petugas dikejutkan dengan penemuan tato di salah satu jari jemaah, sehingga si petugas yang merasa curiga pun langsung turun dari bis untuk meminta bantuan. Namun hal itu percuma saja karena Myers CS keburu menjalankan aksinya, sehingga naas bagi para jemaah tak bersalah yang kini posisi mereka sudah terjebak.
Bahkan sang pendeta harus dibuat tak berdaya saat salah satu antek menyiksa dan menyuruh rekan-rekan jemaahnya agar tetap diam. Di mana Jack dan Samsul yang menerima kabar tersebut pun langsung meluncur ke lokasi saat itu juga. Namun, Jack tidak ikut melakukan pengejaran, melainkan berhenti di sebuah flyover dan langsung menyiapkan senjata, sehingga ketika Myers putar balik akibat barikade yang menghadang laju bisnya, Jack segera melepaskan tembakan dan berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Dengan cepat, Jack kembali ke dalam mobil dan melakukan pengejaran bersama polisi lain. Namun karena sebelumnya Myers sudah melapisi bis ini dengan baja, hal itu membuat para petugas benar-benar kesulitan untuk menghentikannya. Lolos dari perbatasan, Myers memutuskan keluar dari jalur utama dan menghentikan bisnya di pasar tradisional padat pengunjung. Namun hal itu belum cukup untuk membuat mereka lepas dari pengejaran Jack, sehingga aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Sementara Myers dan Carp berhasil berbaur dengan warga sekitar, Jack nampak kesulitan untuk membalas tembakan akibat terhalang para jemaah yang berhamburan menyelamatkan diri, sehingga ia senyipin ke dalam bis untuk menghabisi mereka dari jarak dekat. Dan ya, Jack berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Myers sampai habis. Tak tersisa, ketika Jack akan turun, ia tak sengaja melihat Myers sedang melakukan percakapan dengan kepala polisi wilayah ini. Hingga Jack akhirnya sadar bahwa alasan Myers turun di lokasi ini adalah karena dia sudah bekerja sama dengan kepala polisinya. Sehingga, disinilah Jack sekarang ditahan oleh kepolisian akibat dirinya yang ikut campur dalam urusan bisnis Myers. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan data, akhirnya, diketahuilah jika Jack adalah agen utusan Amerika yang ditugaskan khusus untuk menangkap Myers. Naasnya, Jack langsung diseret dan dijebloskan dengan salah satu napi paling brutal di penjara ini untuk mengetahui seberapa kuat ia mampu bertahan. Bukan tanpa alasan, hal itu sengaja kepala polisi lakukan untuk melemahkan fisik Jack yang akan diserahkan pada si Myers, yang memang Myers menyuruh kepala polisi untuk membawanya dalam keadaan seperti itu. Kembali ke kantor polisi, saat si pejabat tengah memimpin upacara pelepasan untuk 4 polisi yang tewas pada insiden di perbatasan tadi, termasuk Ramona yang juga menghadiri upacara ini. Tak lama ia mendapat telepon dari si tukang nyapu yang sempat kita lihat di awal film tadi. Ia mengaku jika saat ini sedang dalam masalah dan meminta Ramona untuk segera datang karena nyawanya sedang terancam. Beralih ke kediaman Myers dengan Jack yang sudah dalam posisi digantung terbalik di atas kolam bertegangan listrik. Setelah mendapat informasi dari kepala polisi tentang Jack yang merupakan agen dari Amerika, kini ia dipaksa untuk menyebutkan siapa nama orang yang sudah mengutusnya. Karena Jack tidak mau buka mulut, Myers menyuruh anak buahnya membawa Ramona ke hadapan Jack. Karena selain kepala polisi, si Samsul juga ikut terlibat dalam bisnis narkoboy milik Myers ini. Dan panggilan dari si tukang nyapu tadi tidak lain adalah Samsul yang menjebak Ramona untuk dibawanya ke tempat ini. Tak ingin melibatkan Ramona dalam urusan ini, Jack akhirnya bersedia untuk berterus terang dan diturunkan dari gantungan. Carp langsung mengalungkan bom di leher Ramona agar ia tak berani macam-macam dan meminta Jack untuk menceritakan semuanya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa satu-satunya alasan yang membuat mental Jack begitu kuat adalah karena ia kehilangan putri sematawayangnya yang tewas akibat overdosis 3 bulan lalu, sehingga ia mengajukan diri dan berjanji akan menghabisi Myers dengan tangannya sendiri. Dalam kondisi Jack yang tak berdaya itulah, Myers mengeluarkan remote pemicu dan memaksa Jack untuk melindungi Ramona dari ledakan di lehernya, di mana ini hanyalah sebuah prank atas ketidakberdayaan Jack karena Myers hanya akan meledakkan bom lain yang ada di tempat ini. Tak hanya Ramona yang ditangkap, rupanya Samsul juga telah menculik si tukang nyapu dan membawa ke hadapan si Myers. Entah apa hubungan dia dalam masalah ini, tapi Myers langsung menjatuhkannya ke kolam bertegangan listrik. Singkat cerita, sebagai jaminan atas paket seharga jutaan dolar yang kini disita oleh pihak kepolisian Meksiko, Jack dan Ramona digiring untuk dikurung dalam sebuah gudang anggur. Namun bukan Jack namanya jika harus menyerah oleh hal sepele seperti ini. Ia berhasil memancing emosi Samsul, yang dimanfaatkan Ramona untuk melakukan perlawanan. Selesai dengan mereka, Ramona menghubungi kepolisian Amerika agar segera dikirim bantuan.
Sementara di ruangan lain, Meyers nampak dimarahi oleh kliennya karena barang yang diminta belum juga datang. Tak hanya memutus kontrak, Meyers juga semakin dibuat jengkel saat pihak bank memblokir semua kartu rekeningnya. Sehingga tak ada pilihan lain, Meyers hanya bisa mengamankan sisa aset yang ada di rumahnya ini saja. Di saat yang sama, Jack dan Ramona berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga dan langsung mencari keberadaan Meyers, di mana Meyers semakin dibuat pusing saat si kepala polisi berkhianat dan sama sekali tidak memberikannya bantuan, sehingga membuat Meyers semakin terpojok. Karp dan anak buahnya masih mengamankan beberapa peti. Jack dan Ramona masuk ke dalam sebuah van di menara, langsung tancap gas untuk menggagalkan pelarian mereka. Tanpa sadar jika di dalam mobil yang ia curi masih ada si pemilik yang sedang teler, sehingga tak lama muncullah tim bantuan yang langsung menghujani Karp dengan peluru panas. Itu memberi Jack cukup waktu untuk melumpuhkan orang-orang yang ada di dalam dan membantu penyergapan yang ada di luar. Selesai melumpuhkan pasukan yang ada di luar, Jack kembali masuk untuk mencari keberadaan Meyers. Namun di tengah jalan, ia malah bertemu dengan Karp yang sedang membawa kembali petinya ke dalam gudang, sehingga ia nyaris mati akibat granat yang meledak di hadapannya. Jack kembali bangkit dengan Karp yang sudah mendodongkan pistol di depannya. Namun karena senjata api bukan gaya bertarung Karp, ia pun membuang dan menggunakan pisau untuk menghadapi Jack. Sampai akhirnya dalam kondisi terdesak itulah, Jack berasur melepaskan pitingan dengan menendang Karp hingga membuatnya terpental. Di mana pertarungan kembali berlanjut yang kali ini benar-benar membuat Jack kewalahan akibat tendangan ciri khas yang Karp. Meski dengan usia yang terbilang tua, hal itu sama sekali tak membuat Jack mundur, apalagi menyerah. Ia mulai mempelajari teknik bertarung Karp hingga menemukan celah untuk mengalahkannya. Selesai menghabisi Karp, kini Jack hanya tinggal mencari keberadaan Meyers untuk dihabisi. Yang ketika ia bermaksud meluruskan tulang setelah pertarungan barusan, tiba-tiba muncullah Meyers yang langsung memukul Jack hingga kembali terkapar. Tidak seperti Karp yang ingin merasakan sensasi bertarung dengan tangan kosong, Meyers memilih cara cepat untuk menghabisi Jack dengan pistol di tangannya. Namun niat Meyers harus terhenti saat Jack membuka jaket berisi bom peledak dengan pemicu yang sudah siap kapan saja diledakkan. Sehingga setelah semuanya selesai, Jack memutuskan untuk langsung balik ke Amerika. Di sana juga ada Ramona yang membantu mengemasi pakaian milik Jack. Sebelum pergi, Jack meminta maaf atas kematian si tukang nyapu dan semua orang yang ikut membantu dalam misi ini. Karena tanpa bantuan Ramona dan yang lain, belum tentu Jack bisa menyelesaikannya seorang diri.